Baik, terima kasih atas kedatangan Pak Yadi Antarudin Sarjana Teknik dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Emalia Fatimah SPD MPD. Pada hari ini akan kami laksanakan coaching pasca observasi pembelajaran Pak Yadi di SMK Negeri 1 Cariu, yang mana pra-observasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Kemudian observasi sudah dilaksanakan hari kemarin, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sesuai dengan mata pelajaran Pak Yadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Yadi, pada saat mengajar kemarin, adakah mata pelajaran yang dikembangkan Pak Yadi ada kendala? Sejauh ini belum ada sih Pak, karena saya rasa saya sendiri lebih menguasai materinya, terus anak pun ya beberapa paham apa yang saya ajarkan, cuman tengahnya itu ada beberapa anak yang saya rasa masih belum paham Pak, sedikit apa yang saya ajarkan. Gitu ya. Ya Pak. Untuk yang belum paham itu dalam hal masuk di materinya atau dalam hal saat mengerjakan soal yang Bapak ya dikerjakan, atau di keterampilan yang harus sesuai dengan target Pak Yadi. Kalau menurut saya kebanyakan anak yang belum paham itu dari keterampilan Pak. Dari keterampilannya, misal saya suruh melaksanakan praktik 2F posisi 3 layar, ada beberapa anak yang layar keduanya itu malah diayun Pak. Anaknya kan tarik, tapi ternyata malah diayun gitu Pak. Kemudian sebelum praktek itu apakah telah dilaksanakan pemahaman secara konsep untuk materi 2F tersebut? Kemudian bagaimana sikap pada saat pembelajaran dan sikap pada saat praktek tersebut? Untuk konsep sendiri sudah dijelaskan Pak, sudah saya simulasikan, sudah saya contohkan, tapi mungkin karena kondisinya itu tempatnya kurang luas, terbatas, ya akhirnya ada beberapa anak yang tidak melihat apa yang kita lihat. Terus untuk sikap sendiri, ya namanya anak Pak, ada yang fokus memperhatikan, ada yang kurang fokus, ada yang entah kemana. Intinya sekarang bervariasi Pak. Kalau dibuat ring penilaian 1 sampai 10 ya, bagaimana siswa itu dalam memahami konsep tersebut yang Bapak Yadi ajarkan? Sejauh ini mungkin hanya di angka 6 sih Pak, angka 6. Karena kalau lihat dari presentase yang bisa melaksanakan praktik kurang lebih hanya lebih dari setengahnya lah, 50%. 50% bisa, setengahnya itu ya ada yang masih terbata-bata, ada yang masih kurang bagus hasilnya, terus ada yang benar-benar parah hasilnya Pak. Jadi masih di pemahaman konsep baru di angka 6 ya, dan pemahaman untuk keterampilan atau psikomotorik baru sebesar 50% ya. Baik ya. Bagaimana upaya Pak Yadi untuk meningkatkan dari angka 6 itu, rencana mau ke angka berapa ke depannya itu? Inginnya 10 Pak. Inginnya 10 ya. Cuman saya rasa berat, yang minimal 8 Pak. Caranya itu ya saya rasa kan tadi ada beberapa anak yang bisa itu saya jadikan sebagai tugas sebaya Pak. Jadi anak yang udah itu suruh ngajarin ke temannya yang belum bisa. Karena saya rasa khawatirnya kalau anak kan belum melihat tuh yang yang saya praktekkan. Jadi kalau seandainya temannya yang belum praktekkan, anak bisa berubah dengan gaya bahasanya Pak. Jadi dengan untuk keterampilan ya.
Pak Yati sudah mendayagunakan siswa untuk melakukan buka sebaya. Jadi sudah ada kepemimpinan juga bagi siswa ya, makin di student ya, sudah menunjukkan. Baik, untuk daya belajar dari siswa ya, terutama ini untuk praktek tadi dengan adanya buka sebaya, apakah ada peningkatan secara persentase berapa ya? Ada peningkatan berapa persen untuk siswa? Untuk peningkatannya itu ya ada Pak, walaupun nggak signifikan, tapi yang penting tingkat lebih dari yang awalnya 50%, jadi ya jadi 70% Pak peningkatannya. Jadi anaknya tadinya belum benar-benar bisa, jadi ada bisa lah, walaupun hasilnya belum standar. Kalau standar yang Pak Yati gunakan ya, itu apakah dari BPS yang telah kita susun bersama itu, atau ada dari BPS dari penentu standar dari industri? Untuk BPS sendiri Pak, saya lebih menekankan ke yang kita susun. Ya, karena kalau ada BPS industri, rasa berat Pak, yang bakal bisa. Terus dari segi fasilitas juga kayaknya nggak bakal sampai, jadi saya pakai yang BPS yang dari Surabaya. Kemudian dengan adanya BPS yang telah disusun bersama ya, itu nanti bagi siswa yang pertama untuk naik tingkat ya, di sini kelas 11 ya, 11 kan nanti kelas 12 ya. Apa yang Pak Yati rencanakan untuk pembelajaran pengawasan skema itu? Yang saya rencanakan paling anak lebih bisa ngatur ampere terutama karena dari segi hasil setelah dilihat hasilnya itu kesalahannya kurang ngatur ampernya Pak, kurang ampere. Jadi untuk kelas 12 nanti depannya saya rasa harapan saya anak bisa ngatur ampernya secara masing-masing. Terus anak bisa tahu hasil yang standar seperti apa dan standar-standar yang diambil kita anak bisa paham. Kira-kira berapa lama nanti Pak Yati untuk menekankan supaya siswa itu bisa mengikuti indikator ya dalam pengawasan, termasuk tadi ya mengatur ampere, kemudian yang lainnya, mungkin ada indikator yang lain selain mengatur ampere? Paling ke polisi pengawasannya Pak. Polisi pengawasannya ada beberapa anak yang polisinya masih salah, padahal di awal sudah dikasih tahu kayak gini, tapi mungkin anak kurang paham, hingga itu polisinya berubah lagi. Nah, rencananya paling sekitar 3-6 bulan Pak, mudah-mudahan rencana saya berjalan. Bagaimana Pak Yati bisa memastikan rencana tadi bisa berjalan? Untuk memastikannya, paling lebih mengontrol anak yang beraktif Pak. Jadi lebih melihat hasil anak proyeknya. Ya. Karena seandainya kalau kita nggak lihat hasilnya, pasti anak ya udah itu aja, nggak bakal tingkat, nggak bakal ada evaluasi dirinya Pak. Kayak gitu. Yang penting anak bisa evaluasi hasilnya, terus tahu salahnya di mana. Kalau anak udah bisa seperti itu, insya Allah pasti bisa maksimal Pak. Lalu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk memastikan kegiatan Pak Yati ini ya pembelajaran itu bisa berlangsung dengan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai kriteria yang diinginkan? Untuk dukungan dari siapa saja? Untuk dukungannya Pak, dukungannya itu salah satunya mungkin dari teman-teman guru pengawasan, terus kantor, lalu ke bencana juga bisa sih Pak, masalah benda yang kita butuhkan, terus yang paling ini untuk masalah Pak. Sekolah ya, sebagai pemangku kebijakan. Ya. Dari beberapa ini tadi
pertanyaan yang saya sampaikan mungkin ada Pak Yadi bisa simpulkan apa itu. Jadi untuk kesimpulannya Pak, kesimpulan yang saya dapat dari pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi, pembelajaran itu tidak selamanya kita harus pandang Pak, itu kita yang ajarkan. Kita bisa mengajarkan satu orang buat bisa dulu, terus anak tersebut bisa mengajarkan semuanya Pak. Jadi itu semuanya tadi Pak, sebaya karena tadi Pak, seandainya saya rasa kalau seandainya kita yang ajarkan, kan kita mungkin ada batasan Pak. Nah kalau semisal yang mengajarkan temannya tidak ada batasan, mau dengan gaya bahasanya seperti apa, dengan ya itu apa, dengan sikapnya seperti apa. Terkadang anak bisa lebih paham dengan apa yang temannya perintahkan dibandingkan kita. Pada saat pembelajaran dengan Pak Yadi, bisa itu senang atau tidak? Untuk tingkat senang atau tidaknya Pak, saya rasa ada beberapa anak yang senang, tapi untuk presentasi mungkin kita 70% senang Pak. Yang menyenangkan. Iya, apalagi kalau seandainya siswa itu praktek Pak, pasti lebih senang. Ya 70% mungkin di praktek, 30% di teori. Dan tidak selamanya kita harus praktek. Ada teori. Jadi pembicaraan ini bisa disimpulkan ya, pembelajaran kan ada kognitif, psikomotorik dan afektif. Menurut Pak Yadi, mana yang sangat dominan di teknik pengawasan ini? Untuk yang paling dominan di psikomotor sih Pak. Psikomotorik. Iya. Untuk afektif anak kayaknya masih kurang Pak. Kalau psikomotor anak lebih bisa aktif terus lebih rajin praktek Pak. Untuk afektif atau kita kognitif Apakah ada rencana untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ini? untuk rencana ada Pak. Ada Pak. Ya, perlu kolaborasi ya, dengan rekan yang lain maupun dengan kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Yadi atas coaching pada hari ini dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.